Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiarani, NPM C0C0190006, Prodi D3 Akuntansi, Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan bab 4 yang part 1, yaitu isu-isu seputar konsolidasi seputar dengan perubahan persentase kepemilikan PT Induk atas sahamnya perusahaan anak, dengan catatan tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki PT Induk atas PT anak. Pada video kali ini merupakan part 1-nya, dan part 2-nya akan ada setelah video berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 8, yaitu yang ini bab 8 part 1, yaitu materinya isu-isu seputar konsolidasi seputar dengan perubahan persentase kepemilikan PT Induk atas sahamnya perusahaan anak, dengan catatan tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki PT Induk atas PT anak. Apakah yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan saham ini bisa bertambah ataupun berkurang dengan syarat tidak menghilangkan hak pengendalian? Itu artinya kepemilikan PT Induk atas PT anak tidak boleh di bawah 50%. Jika hal itu terjadi, maka hak pengendalian PT Induk atas PT anak akan hilang. Di sini misalnya PTA mengakuisisi PTB itu harus melebihi dari 50% sahamnya PTB. Kalau PTA cuma mengakuisisi PTB itu sebesar 20%, maka PTA tidak bisa disebut mempunyai hak pengendalian. Tetapi sebaliknya, jika PTA mengakuisisi lebih dari 50% saham PTB, maka PTA disebut mempunyai hak pengendalian atas PTB. Jadi, apa yang mengakibatkan perubahan saham yang dimiliki PT Induk atas PT anak? Itu transaksi yang dilakukan, yang pertama transaksi yang dilakukan oleh PT Induk kepada PT anak, yang kedua karena transaksi yang dilakukan oleh PT anak. Selanjutnya di sini ada contoh, yaitu PTA memiliki 60% saham di PTB, berarti ada 40% saham PTB yang tidak dimiliki oleh PTA sebagai PT Induk. Mengapa PTA disebut PT Induk? Karena dia mengakuisisi lebih dari 50% saham PTB. Ternyata 40% ini 30%-nya dimiliki oleh PTC dan 10% yang dimiliki oleh PTD. PTB memiliki jumlah saham beredar 11 juta lembar. Berarti PTA memiliki 600.000 lembar, PTC 300.000 lembar, dan PTD 100.000 lembar. Di mana entitas induk mengakuisisi saham tambahan dari pihak ketiga, ternyata terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT Induk, yaitu PTA atas saham PTB. Itu dikarenakan itu ada dua hal. Yang pertama, transaksi yang dilakukan oleh PT Induk itu sendiri. Yang kedua, transaksi yang dilakukan oleh PT anak. Selanjutnya di sini ada pula contoh lain, yaitu entitas induk menjual sebagian saham ke pihak ketiga. Misalnya PTA menjual saham yang dimiliki dari PTB kepada PTD sebesar 15%, yaitu 150.000 lembar. Maka konsekuensinya saham PTA yang awalnya 70% kemudian dijual kepada PTD sebesar 15%, jadi hanya tersisa sebesar 55%. Kepemilikan PTD atas PTB, saham PTB itu meningkat, yang awalnya hanya 10% menjadi 25%, dikarenakan membeli dari PTA sebanyak 15%. Di sini PTA tidak kehilangan hak pengendalian terhadap PTB karena jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh PTA terhadap PTB masih di atas 50%, yaitu sebesar 55%. Contoh kedua, entitas anak menjual saham tambahan kepada entitas lain. Di sini contohnya, PTB menerbitkan saham baru sebesar 200.000 lembar yang ditawarkan kepada PT A, C, dan D. Di sini diasumsikan PT A, C, dan D menolak untuk membeli saham tersebut. Ternyata oleh PTB saham tersebut dijual kepada PT E
Akibat penjualan kepada PT E ini akan berdampak pada jumlah kepemilikan saham PT A, C, dan D atas PT B. Jadi, jumlah saham yang beredar saat ini bukan lagi 1 juta, melainkan 1,2 juta. Jadi, saham induk atas PT B itu bukan lagi 60%, melainkan 54,5%. Menurun tapi tidak kehilangan pengendalian. Kenapa tidak kehilangan pengendalian? Karena masih di atas kepemilikan sahamnya masih di atas 50%. Di sini ada contoh-contoh soal. Yang pertama, PT Induk memiliki kepemilikan atas saham anak sebesar 60% yang diperoleh 21 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 420 juta sama dengan nilai ekuitas PT Anak. Ekuitas PT Anak itu terdiri dari 500 juta saham biasa dan saldo laba 300 juta. Di sini kasusnya merupakan akuisisi pada nilai tercatat 60% dari 700 juta adalah 420 juta. Jadi akuisisi per 31 Desember 2016 itu adalah 720 juta. Dan kepemilikan PT Induk 60% dan kepentingan non pengendali 10%. Jadi, ekuitas yang dimiliki oleh entitas induk atas entitas anak adalah 90% dikali 720 juta sama dengan 640 juta. Sedangkan ekuitas yang dimiliki entitas non pengendali itu sebesar 10% dikali 720 juta, yaitu sebesar 72 juta. Sehingga jurnal eliminasinya yaitu saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba PT Induk atas PT Anak 30 juta, bagian laba non pengendali atas PT Anak 20 juta pada dividen yang diumumkan 30 juta, investasi pada PT Anak 640 juta, kepentingan non pengendali itu 72 juta. Mengapa dividen yang dibagikan itu diumumkan? Itu karena ketika mengumumkan pembagian dividen pasti PT Anak membuat jurnal adanya dividen pada utang. Dividen sebesar 30 juta. Dikarenakan transaksi antara entitas induk dan entitas anak tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dividen yang dicatat oleh PT Anak harus dieliminasikan dengan mengkreditkan akun dividen tersebut. Kemudian contoh keduanya, transaksi induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Dari transaksi ini akan mengakibatkan kepemilikan berkurang. Contoh soalnya, PT Induk membeli 80% saham PT Anak tanggal 2 Januari 2015 dengan memberikan imbalan yang dialihkan sebesar 560 juta, yaitu sebesar nilai ekuitas entitas anak. Ekuitas anak ini terdiri dari saham biasa 500 juta dan saldo laba sebesar 200 juta. Pada 31 Desember 2015, PT Induk menjual kepemilikan kepada pihak ketiga sebesar 20% dengan menerima imbalan 160 juta dan 40% milik non pengendali. PT Anak melaporkan laba 50 juta dan mengumumkan dividen 30 juta. Penjelasannya, nilai ekuitas Anak 31 Desember itu 2015 itu sebesar 720 juta. Persen penurunan sahamnya sebesar 20%. Penurunan nilai tercatat investasinya sebesar 144 juta. Imbalan yang diterima oleh pihak ketiga itu sebesar 160 juta. Selisihnya yaitu 16 juta. Selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan, tetapi dicatat sebagai ekuitas, yaitu tambahan nilai disetor. Jurnalnya yaitu kas sebesar 60 juta di debit pada investasi pada PT Anak sebesar 144 di kredit, ekuitas 16 juta di kredit. Jadi ekuitas Anak per 31 Desember 2015 adalah 720 dengan kepemilikan induk 60% dan anak 40%. Jadi ekuitas yang dimiliki oleh PT Induk atas entitas PT Anak 720 dikali 60% sebesar 432 juta. Sedangkan yang dimiliki oleh non pengendali yaitu 720 juta dikali 40% yaitu sebesar 288 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi yang akan dibuat yaitu saham biasa sebesar 500 juta, saldo laba sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak sebesar 400 juta, bagian laba atas non pengendali itu sebesar 10 juta pada dividen yang diumumkan 300 juta, investasi pada PT Anak 432 juta, kepentingan non pengendali 288 juta.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video yang saya buat bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.